Terima kasih telah belajar bersama kami. Di sini, saya masih lanjutkan keterangan saya cara menggunakan Lafayette Gambit, karena catur bukanlah matematika yang semudah yang Anda bayangkan. Dijelaskan tentang cara memainkan pembukaan Lafayette Gambit. Lafayette Gambit adalah pembukaan catur yang dimulai dengan langkah-langkah berikut. E4 E5, kuda F3 pion F5, pembukaan ini dinamai menurut pemain catur Rusia, Mikhail Lafiatsky, yang pertama kali memainkannya pada tahun 1882. Pada langkah ketiga, putih memiliki beberapa pilihan. Salah satu pilihan yang populer adalah gajah C4, jawaban yang rekomendasikan pion makan pion E4. Dan itu sudah saya pertimbangkan di video saya sebelumnya, bisa Anda sambungkan nanti di layar akhir video ini. Selain gajah C4, juga pilihan terbaik apa bila putih melanjutkan kalau kuda makan pion? Jawaban ini akan memaksa hitam untuk melanjutkan dengan pion makan pion E4. Tapi itu, kalau hitam tidak mengetahui pembukaan Lafayette Gambit, ini sangat beresiko tinggi bagi hitam. Harus kita antisipasi menteri H5 skat, memaksa hitam pion G6, setelah kuda makan pion, lalu pion makan, menteri makan benteng, jelas permainan sudah ada di tangan kulit putih. Nah, juga suatu kesalahan besar, apa bila kita menghindari ancaman menteri, Raja E7. Karena memikirkan keselamatan benteng, sangat sulit setelah menteri F7, Raja D6 pion D4 memberi perlindungan dengan kuda, menteri F6 mengadu menteri setelah kuda C4 skat, sehingga Raja hitam harus merantau ke Pulau Situngkus, pion D5 Raja B4, pion A4 Raja A6, kuda D6 skat, Raja B3 pion A6, setelah Raja C5, kuda makan pion forking Raja dan menteri, malahan ini bukan semakin untung, malahan menjadi buntu. Mari kita kembali untuk jawaban kuda makan pion. Ada dua pilihan langkah terbaik yang harus diwajibkan, menteri F6 atau kuda ke petak F6. Pion D4 adalah pilihan populer dari putih, pion D6 menyerang kuda, lalu kuda C4, pion makan pion kuda C3, menteri G6 memberi perlindungan dengan pion, tempo memberikan kesempatan kuda melangkah ke petak F6. Perlu saya ingatkan kepada penggemar channel ini, apabila putih melanjutkan gajah E2, atau gajah ke petak E6, permainan bisa dibilang imbang. Suatu langkah yang sangat menjanjikan ke depan bagi putih pion F6. Sampai di langkah ini kedua belah pihak masih melakukan langkah yang lazim, tapi bisa dibilang permainan sudah ada di tangan putih, karena menteri telah melangkah 3 kali, dengan buah yang sama dalam tingkat pembukaan. Sehingga memperlambat perkembangan buah yang lain, karena pembukaan Lafayette Gambit sangat lemah bagi buah hitam. Sangat menguntungkan bagi buah putih apa bila putih telah memahami teori pembukaan Lafayette Gambit, sehingga saya tidak sarankan pembukaan Lafayette Gambit untuk di pertandingan championship, bahkan tingkat kabupaten pun, saya tidak sarankan pembukaan Lafayette Gambit untuk Anda, terkecuali kelas menengah. Itu sudah berbeda cerita, mohon disimak dan dipahami. Contoh biar saya perjelaskan sedikit, gajah E7 kuda makan pion. Lalu pion D5 menyerang kedua kuda, kuda E5 menyerang menteri, menteri B6, setelah kuda G3, F6, pion C3, sehingga posisi seperti ini lebih unggul hitam, karena kuda telah berada di tempat yang sangat kuat, mendominasi setrum. Apa permasalahan dalam hal ini? Menteri telah melangkah 4 kali secara berturut-turut. Inilah kelemahan pembukaan Lafayette Gambit, sehingga harus lebih hati-hati untuk memutuskan pembukaan apa yang Anda pilih. Mari kita kembali sedikit ke belakang. Mungkin ada sebagian manusia yang merasa ganjil, kalau di posisi ini seumpamanya, kita melanjutkan pion makan pion F. Ini akan semakin berbahaya bagi hitam, setelah menteri makan pion, sehingga posisi perwira-perwira hitam masih utuh di tempat masing-masing. Sedangkan perwira-perwira putih telah berkembang sejauh ini. Contoh, F6, E3, C6, gajah D3 menyerang menteri, tempo mengembangkan perwira. Setelah menteri F7, gajah C4 lagi-lagi menyerang menteri, menteri kembali ke petak G6. Nah, kenapa dengan langkah gajah melangkah 2 kali hanya untuk mengusir menteri? Biar saya jelaskan sedikit. Di sini juga menteri hitam melangkah 2 kali, karena posisi gajah di petak D3 kurang begitu baik, setelah gajah ke petak C4, sehingga gajah terang putih mendominasi diagonal panjang, menjadi kendala dengan hitam melakukan rokade pendek. Saya berharap kalau Anda mengerti. Kita lihat setelah kuda ke petak D5, sehingga putih sangat menguasai papan secara bebas. Setelah langkah selanjutnya putih melakukan rokade pendek, sudah siap putih menguasai jalur F, yang sudah terbuka. Mari kita kembali di langkah sebelumnya,
Nah, perlu juga kita ketahui permainan bisa berbalik arah apabila di posisi ini, putih melanjutkan kuda kembali ke petak F3, ini sudah berbeda cerita. Karena setelah pion makan pion, tempo menyerang kuda, sehingga hitam unggul selangkah setelah kuda ke petak G1. Menteri F7 mencegah menteri ke petak H5, juga memberikan kesempatan kuda meluncur ke petak F6. C3 F6, sehingga hitam kuat di pusat papan, atau disebut dengan setrum. Ini adalah cara memahami tars posisionil. Permainan bisa saja berbalik-balik arah, menurut jawaban dari awal. Mari kita kembali di langkah sebelumnya, gimana kalau di langkah ketiga, putih melanjutkan pion makan pion F, ini juga memiliki perjalanan yang sangat jauh berbeda. Sebaliknya, apabila putih tidak hati-hati memilih langkah yang baik ke depan, putih akan masuk jurang dalam kurung yang begitu cepat. Contoh, E5 menyerang kuda. Kalau menteri E2 mengunci pion, justru langkah yang salah. Langkah yang diwajibkan menteri E7, D4, C3 menteri H5 skat. Apabila Anda melanjut F7 mengadu menteri, adalah langkah yang salah. Langkah penting yang harus dipahami Raja D8, menghindari ancaman menteri. Kuda makan kuda pion makan C3, F6 menyerang menteri. Setelah menteri E2 gajah makan pion, dan hitam mengambil pion dia kembali. Pion B3 F7, kalau pion G3 juga mencoba melakukan fianchetto, melihat menteri yang telah menghalangi gajah terang, justru kesalahan yang sangat fatal. Karena setelah gajah G4 menyerang menteri, setelah menteri E3, gajah masuk ke petak F3 menyerang benteng. Lalu benteng menghindari ancaman gajah, menteri H5 menyerang pion H2, sehingga gajah terang di petak F3 sangat mengganggu kenyamanan wilayah putih. Berlanjut menteri D4, gajah D6, B2, benteng E8 memposisikan benteng di jalur yang kemungkinan akan terbuka. Kuda E2 Raja C8, kita lihat posisi di papan sekarang ini, putih hanya berusaha untuk mengeluarkan perwira dia yang sudah dalam keadaan terjepit. Secara posisionil, sudah bisa dipastikan kalau hitam yang akan menang. Saya sangat jarang menjelaskan sampai ending, karena itu akan memakan waktu yang begitu lama. Saya lebih sering menjelaskan di awal pembukaan daripada di akhir permainan. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Di posisi ini mari kita periksa. Kalau putih melanjutkan kuda B3, akan dilanjutkan D5. Kalau pion G4 mempertahankan pion tersebut, justru langkah blunder. Dan pion A5 pilihan yang sangat baik, karena melihat kuda sekarang ini yang sudah berada di petak B3. Contoh, kalau dia mengabaikan hal tersebut, C3, pion A5 menyerang kuda sehingga kuda di petak B3 harus jatuh. Kalaupun masih dilanjutkan kuda makan pion, tempo menyerang menteri. Lalu menteri E5 juga menyerang kuda secara bersamaan, memaksa putih kuda makan pion. Menteri makan pion E7 mengadu menteri, kuda C5 sehingga hitam unggul sedikit dalam pertempuran ini. Walaupun di sini putih unggul 4 pion, tapi di sisi yang lain putih sedikit mengalami kelemahan dengan pion fail F. Mari kita kembali, kalaupun putih mencoba pion A4, mencegah laju pion, kuda E5 C3. Setelah pion C6 sehingga kedua kuda putih, sedikit mengalami tekanan oleh pion-pion hitam. Sebagai kelanjutan isi dalam video ini, silakan klik video yang muncul di layar handphone Anda sekarang ini. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua penggemar dunia catur. Bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Master Catur Indonesia, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.